13 etnis Indonesia yang taat memeluk agama Islam bagian 2. Channel Cah Solo. Ini adalah video kedua. Video 13 etnis muslim pertama bisa Anda simak dengan mengeklik tautan di deskripsi. Berikut ini 13 suku muslim taat di Indonesia. Suku Ternate. Suku Ternate adalah pewaris Kesultanan Islam Ternate yang berjaya beberapa abad lampau dan berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Indonesia Timur. Masyarakat suku Ternate tinggal di Kepulauan Maluku Utara. Islam telah menjadi denyut nadi masyarakat Ternate. Kesultanan Islam Ternate hingga kini masih eksis meskipun hanya dalam arti simbolik. Suku Tidore. Tidore adalah suku yang tinggal di Provinsi Maluku Utara. Mereka adalah pewaris Kesultanan Islam Tidore yang berjasa besar menyebarkan agama Islam di Indonesia Timur. Islam sangat mempengaruhi suku Tidore. Masjid-masjid dan surau-surau banyak didirikan oleh masyarakat Tidore hingga kampung-kampung. Bahkan bendera Kesultanan Tidore berhiaskan kalimat tauhid. Suku Kaili. Suku Kaili adalah suku muslim yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah. Agama Islam masuk dan diterima oleh orang-orang Kaili setelah datangnya seorang ulama Islam dari Minangkabau yang bernama Syekh Abdullah Rocky beberapa abad lalu. Ia beserta pengikutnya datang ke tanah Kaili setelah bertahun-tahun bermukim belajar agama di Tanah Suci Mekah. Syekh Abdullah Raki kemudian dikenal dengan nama Dato Karama atau Datuk Karomah. Islam kemudian dianut oleh masyarakat Kaili dan mempengaruhi adat istiadat dan budayanya. Etnis Mandar. Etnis Mandar adalah suku bangsa yang mendiami wilayah barat Pulau Sulawesi, terutama wilayah Majene, Mamuju, dan Polewali, Provinsi Sulawesi Barat. Suku Mandar dikenal sebagai masyarakat pelaut yang sangat ulung. Mereka taat menganut agama Islam. Agama Islam sangat mempengaruhi adat tradisi dan kebudayaan masyarakat Mandar. Suku Samawa atau Sumbawa. Suku Samawa ini tinggal di bagian barat Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hampir seluruh orang Samawa menganut Islam, bahkan mereka menganut agama Islam dengan taat. Orang-orang Samawa ini pernah membangun sebuah kesultanan Islam, yakni Kesultanan Islam Sumbawa yang eksis hingga tahun 1959. Suku Samawa ini mempunyai keterkaitan dengan suku Bugis, Makassar, Sasak, dan Melayu. Suku Mbojo atau Bima. Suku Mbojo atau Bima ini tinggal di wilayah timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mereka adalah pewaris Kesultanan Islam Bima yang pernah berjaya beberapa abad lalu dan berpengaruh besar di Indonesia Timur. Etnis Mbojo ini mempunyai keterkaitan dengan suku Makassar kuno dan mereka penganut agama Islam yang sangat taat. Agama Islam sangat mempengaruhi kebudayaan suku Bima atau Mbojo ini. Bahkan pakaian adat putri dari suku Bima ini sangat rapi menutup aurat. Pakaian ini disebut dengan rimpu. Suku Pasir. Suku Pasir tinggal di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di daerah calon ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Etnis Pasir taat menganut agama Islam. Mereka termasuk rumpun suku Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan. Islam sangat mempengaruhi kebudayaan suku Dayak Pasir. Hal ini menjadikan Pasir sebagai salah satu dari sekian banyak subetnis Dayak yang taat menganut Islam. Suku Dayak Bakumpai.
Suku Bakumpai ini mendiami sepanjang tepian daerah aliran Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Suku Dayak Bakumpai ini termasuk salah satu subetnis Dayak Ngaju. Hampir 100% orang Dayak Bakumpai menganut agama Islam. Mereka beradat istiadat Dayak dan sangat kental pengaruh etnis Banjar yang Muslim taat. Suku Dayak Bakumpai telah menganut agama Islam sejak akhir abad ke-16. Pengaruh Islam terlihat hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat Bakumpai, seperti sistem kemasyarakatan, kekerabatan, gaya hidup, dan kesenian. Masyarakat Bakumpai di kota Marabahan bahkan telah menghasilkan banyak ulama besar yang menyebarkan agama Islam sampai ke hulu Sungai Barito. Suku Cirebon Dermayon yang tinggal di wilayah Cirebon dan Indramayu, serta di seluruh pesisir utara Jawa Barat seperti pesisir utara Karawang, Subang, serta Majalengka Utara dan Kuningan Utara. Hampir 100% orang-orang Cirebon Dermayon ini menganut agama Islam. Mereka adalah pewaris Kesultanan Islam Cirebon yang pernah berjaya beberapa abad lalu. Mereka bertutur dalam bahasa Jawa dialek Cirebon dan Indramayu yang kini disebut sebagai bahasa Cirebon. Etnis Banten. Suku Banten tinggal di bagian barat Pulau Jawa. Etnis ini adalah pewaris Kesultanan Banten yang pernah jaya beberapa abad lalu. Agama Islam menjadi unsur yang sangat kuat dalam membentuk kebudayaan Banten. Suku Banten terbagi dua, yakni Banten Utara yang berbahasa Jawa Banten dan Banten Selatan yang berbahasa Sunda Banten. Bahasa Jawa Banten yang disebut juga dengan bahasa Jawa Serang ini adalah salah satu dialek bahasa Jawa dan dituturkan sekitar 2 juta orang etnis Banten. Adapun bahasa Sunda Banten adalah salah satu dialek bahasa Sunda yang dituturkan oleh sekitar 4,5 juta orang etnis Banten. Etnis Banten dikenal sangat fanatik memegang kuat agama Islam. Suku Lampung. Suku Lampung adalah masyarakat asli wilayah selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung, sebagian Banten dan sebagian Sumatera Selatan dan Bengkulu. Jumlah populasi etnis Lampung sekitar 3 juta orang. Mereka bertutur dalam bahasa Lampung dan terbagi menjadi 2 subsuku utama, yakni suku Saibatin dan suku Pepadun. Hampir 100% etnis Lampung adalah penganut Islam. Masyarakat etnis Lampung mempunyai sifat ramah dan terbuka. Adat istiadat mereka kental akan ajaran syariat Islam. Gapura Siger yang menjadi ikon kota Bandar Lampung ini pun bertuliskan kalimat tauhid. Suku Mandailing. Mandailing adalah suku yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Suku Mandailing kadang disebut juga sebagai Batak Mandailing. Mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau. Oleh karena itu, suku ini sangat dipengaruhi oleh budaya Islam. Suku ini juga bisa ditemui di Malaysia, tepatnya di Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan. Secara budaya, Mandailing sangat mirip dengan Batak Angkola, salah satu subetnis Batak yang taat menganut agama Islam. Dan secara pola hidup, orang-orang Mandailing ini mirip dengan orang-orang Minangkabau. Mereka adalah penganut agama Islam yang sangat taat, yang suka merantau dan berdagang. Suku Gayo. Yo guys, suku Gayo merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Jumlah populasi suku Gayo sekitar 500.000 orang. Mereka dikenal sebagai penganut agama Islam yang sangat taat. Adat istiadat, tradisi, budaya, dan sistem pendidikan yang berlaku di masyarakat Gayo semuanya berlandaskan syariat Islam.
Di setiap kampung di dataran tinggi Gayo memiliki menasah atau surau atau masjid yang menjadi pusat aktivitas keagamaan Islam. Demikian tadi ulasan singkat tentang 13 suku atau etnis di Indonesia yang taat menganut Islam bagian 2. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum.